Karena kita yang dibilang gang becek itu, gang yang paling kumuh di antara di 11-12. Perbedaannya gitu, dia rumahnya lebih bagus-bagus, kita lebih ke triplek gitu. Jarang ada yang tembok, jarang. Paling bawahnya doang kayak ubin. Ya mau bikin rumah susun kan, awalnya kan kemana kebakaran kita mau bikin rumah susun. Kalau saya sih setuju aja, tapi kan yang lain ada yang nggak setuju gitu. Kalau saya sih setuju karena lebih baik, lebih nyaman itu kan, rumahnya jadi ada air, ada listrik gitu. Terus jadi kita rumahnya juga rapi gitu, nggak kelihatan kayak kumuh banget. Jakarta adalah kota multikultural yang terus bergerak tanpa henti. Pusat pemerintah, ekonomi, dan budaya. Dengan gedung-gedung tinggi dan lalu lintas yang padat, serta kehidupan urban yang sangat dinamis. Pada tahun 2025, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 10 juta jiwa tinggal di wilayah ini, berbagi ruang hidup yang kian menyempit. Di mana sekitar 464.000 orang diantaranya masih hidup dalam kemiskinan. Sebuah kondisi yang salah satunya dipicu oleh arus urbanisasi. Kampung Bandan adalah salah satu kawasan kampung kota dengan pemukiman padat penduduk. Letaknya yang berdampingan dengan stasiun kereta memperlihatkan interaksi yang erat antara kehidupan warga dan aktivitas kota. Saya Puji Haryati, jabatan saya sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Ancol. Sebenarnya ya setiap wilayah itu pastinya ada problem, ada masalah. Tapi memang di wilayah RW 05 ini banyak sekali masalah, terutama yang karena memang kita ini di secara ekonomi menengah ke bawah, ya menengah ke bawah. Jadi saya sebenarnya lebih berfokus ke pendidikan. Jadi untuk saya pribadi, saya selalu menghimbau untuk kader saya, kader PKK, kita lebih berfokus kepada satu kesehatan batita, balita, dan lansia. Susah juga di itunya ya, emang sempit-sempit kan? Ada 4x6, 4x7, bahkan ada yang 3x3 mungkin, apalagi di gang becek. Itu dihuni berapa kakak? Itu sebenarnya problem. Tapi kembali lagi, ini wilayah kami adalah wilayah yang semua orang mau mendudukinya. Walaupun kita rumah segini, istilahnya kita ke tempat kerjaan dekat, kemana-mana dekat lah. Nggak mungkin nggak ada yang mau. Mungkin itu kenyamanan ya. Nyamanan buat warga kami salah satunya. Nama saya Anang Murwani Putra.
Saya Ketua RT 011 RW 05. Di RT 11 kebetulan ya hampir 50% nih. Ada 50% pendatang, 50% yang penduduk setempat, penduduk asli gitu. Biasanya gini, kalau Jakarta itu kan biasanya seumpamanya kayak tempat di sini nih. Jadi mereka pertamanya ngontrak, nyaman, terus beli rumah, terus tinggal di sini. Nama Cupini, umur 53. Dan nama suaminya. Ya iyalah, sama siapa, sama suami. Udah berapa lama itu? 30 tahun ada. Enggak, dari Tangkis sono pindah ke WTC. WTC ke sini. Ya dibilang asli sini ya di sini lama. Tapi kita kan punya kampung. Iya, lu orang mana sih? Madiun. Bapaknya Tegal. Meski usia mereka tak lagi muda, keduanya bekerja sama memasak dan melayani pelanggan. Menjaga kebersihan menjadi perhatian utama di tengah lingkungan yang kurang memadai. Warung kecil ini menjadi salah satu tempat singgah warga dan penumpang stasiun. Kebetulan kita kan ada TPS nih kan, tempat pembuangan sampah ya, TPA ya, tempat pembuangan akhir. Jadi setiap 2 minggu itu kan kita harus diangkat, itu yang ada di sebelah sana yang mungkin banyak udah tahu ya. Itu memang kita agendakan setiap 2 minggu kita angkat. Nah, kita kerjasama sama Dinas LH untuk pengangkatan sampah itu. Jadi kerjasama dari LH juga kadang-kadang ada beberapa warga juga yang ikut membantu gitu kan. Ya kalau masalah rame sih di sini sampai dari pagi sampai malam mau rame terus ya. Nah, karena kan satu masih di sini kegiatan ibu-ibunya kan. Nah, tiap harinya ada yang jualan, ada yang ya wira swasta aja apa aja gitu kan. Kalau laki-laki kebanyakan sih pekerja. Udah gitu juga nanti kesibukannya sama sore hari itu yang sama anak-anak yang pada pulang sekolah kan itu pada kumpul-kumpul gitu. Ragam latar belakang warga di Kampung Bandan membentuk berbagai aktivitas dan interaksi sehari-hari. Di tengah arus urbanisasi yang terus berlangsung, kawasan ini tumbuh menjadi pemukiman padat dengan ritme hidup yang dinamis.
Minimnya sinar matahari yang masuk ke pemukiman warga Kampung Bandan RT 13 membuat lingkungan menjadi lembab. Kurangnya pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang tidak optimal membuat jamur serta lumut berkembang cepat, menambah resiko kesehatan bagi warga setempat. Nama saya Anissa Pelopesi, usia saya umur 35 tahun. Kalau dibilang keluarga banyak, ada emak, ada uwa, ada adik, ya seutukan sini semua. Cuman beda rumahnya aja. Karena kita yang dibilang gang becek gitu, gang yang paling kumuh di antara di 11-12. Perbedaannya gitu, dia rumahnya lebih bagus-bagus, kita lebih ke triplek gitu. Jarang ada yang tembok, jarang. Paling bawahnya doang kayak ubin. Tadinya mah awal-awal mah cuma triplek, kayu. Kadang-kadang aja boleh dipakein ubin. Tadinya mah semen, awal-awal lagi rumah saya itu dulu semen. Triplek, semen, sekarang mendingan. Kita ini gimana ya, kayak ya udahlah, emang dari awal tanah kelahirannya kayak gini ya, terus emang wilayahnya begini, mau dibilang apa juga tetap aja. Tapi emang di sini yang paling nyaman gitu, udah gitu kayak orang ngontrak juga yang datang di sini lebih murah ketimbang ke 11-12. Kalau 11-12 kan kontrakannya bagus-bagus, itu bisa sebulan itu bayar 800 lah ya, anggap aja 800 kopi. Di sini cuma 200, 300, lebih murah karena di sini triplek. Selain warung, ruang-ruang bersama lainnya juga memegang peran penting dalam kehidupan warga Kampung Bandan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, sekitar 85,38% rumah tangga di Jakarta Utara telah memiliki toilet pribadi. Namun, masih terdapat sekitar 3,73% warga yang bergantung pada MCK umum untuk kebutuhan sanitasi. Kondisi ini terlihat di Kampung Bandan RT 11, 12, dan 13. Sebagian besar warga masih bergantung pada sumur umum untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak semua rumah memiliki WC atau MCK pribadi. Karena itu, MCK umum menjadi fasilitas penting, terutama untuk warga Kampung Bandan RT 11, 12, dan 13. Ya karena kalau orang di sini kan orangnya gini, sistemnya cuek gitu kan. Dan tapi kalau di jiwa-jiwa orang sini tuh, kalau misalkan ada kematian, kita itu langsung gercep, kayak saling bantu, terus saling nengok gitu. Jadi saya senang orangnya banyak toleransi, walaupun kadang-kadang cekcok-cekcok dikit wajar ya. Tapi kalau buat kemanusiaan, kalau ada apa-apa di sini lebih gercep. Ada kebakaran, kita lebih yang datang duluan nomor 1 gitu, nggak mentingin bandar dulu kita gitu. Makanya suka orang sini tuh jiwanya kayak solidaritasnya itu kuat. Nah itulah makanya saya suka di sini, mau cewek mau cowok semua sama.
gitu. Bersyukur ya, maksudnya masih bisa bertahan hidup sampai saat ini, masih sehat. Doanya mah ya jangan sakit. Cukup gini aja lah, nggak usah muluk-muluk saya mah. Yang penting sederhana. Terus semua apa yang bisa dibeli ya beli gitu. Ya cukup nggak cukup kita syukurin gitu. Mau gimana lagi? Udah jalannya takdirnya. Jalanin aja, senyumin, berdoa. Sehat selalu, udah itu doang, nggak pernah minta apa-apa. Kalau dari Ancol ini kan kita warga terpencil sebenarnya, karena Ancol kan adanya sebelah sana. Ya, kita paling jauh, RW 5 itu paling jauh. Kita paling banyak istilahnya 1 sampai 13, cuma kan sekarang tinggal 3 RT, 11, 12, 13 gitu loh. Ada wacana-wacana segala macam, waktu itu kita harus gabung segala macam. Kalau kita sih berharapnya ya kita tetap di sini gitu kan. Kita tetap di sini, kita udah nyaman di sini. Ya tolong diperbaiki, kalau untuk pemerintah kan tolong diperbaiki ya masalah-masalah sosial tadi kan. Masalah sosialnya itu kayak bantuan-bantuan seperti tolong istilahnya kayak lebih transparan lagi. Maksudnya lebih transparan itu kita diajak gitu lah. Ini kan selama ini kita nggak pernah diajak. Kita kan cuma disodorin. Doa dan harapan sih ya pengennya sih hidupnya lebih baik lagi. Cuman kan karena di sini secara bersamaan, kalau saya sih ngikutin prosedur yang ada aja, misalkan kayak mau bikin rumah susun kan awalnya kan kemarin kebakaran kita bikin rumah susun. Kalau saya sih setuju aja, tapi kan yang lain ada yang nggak setuju gitu. Kalau saya sih setuju karena lebih baik, lebih nyaman. Itu kan rumahnya jadi ada air, ada listrik gitu. Terus jadi kita rumahnya juga rapi gitu, nggak kelihatan kayak kumuh banget. Tapi secara orang di sini ya beda-beda pendapat, jadi kita mengikutin yang tuaan aja lah gitu. Walaupun segala hal terasa berat, tapi mereka tidak menyerah. Ada tekad yang melekat dan harapan yang tidak pernah padam, karena hidup harus tetap berjalan.